Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas Microsoft Excel tentang logika aritmatika atau fungsi dasar daripada Microsoft Excel. Pertama, kita akan membahas beberapa rumus seperti rata-rata, penjumlahan, terendah, tertinggi, dan untuk melakukan pentotalan. Misalkan kita punya tabel ini, kode saham dan harga saham. Nah, di dalam harga rata-rata ini, kita ingin merata-rata berapa harga saham ini. Kita bisa menggunakan sama dengan average, kurung buka, lalu di blok ini sampai ke bawah, setelah itu di kurung tutup. Jika sudah, enter. Maka langsung otomatis keluar rata-ratanya. Lalu kita ingin menghitung berapa jumlah saham yang ada di sini. Maksudnya adalah harga saham di sini atau dalam artian saham itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan rumus count. Kita bisa tuliskan sama dengan count. Dalam kurung, nilai ini diblok dari awal sampai akhir. Jika sudah, kurung tutup. Lalu enter. Terhitung terdapat 15 saham yang terdaftar di tabel ini. Dan perlu diketahui bahwa count hanya bisa digunakan untuk menghitung sel yang ada angkanya itu jumlahnya ada berapa. Selanjutnya adalah harga terendah. Kita bisa menggunakan sama dengan min kurung buka sama ini diblok dari awal sampai akhir. Jika sudah, kurung tutup. Enter. Keluar harga terendah 300. Untuk harga tertinggi juga sama dengan max kurung buka ini diblok sampai akhir. Kurung tutup, enter. Yang terakhir adalah harga total. Kita ingin mengetahui bahwa harga saham dari awal sini sampai sini itu jika di total kita mau membeli semuanya harganya berapa. Berarti sama dengan sum dalam kurung dari awal sini sampai sini diblok lalu kurung tutup. Klik enter. Nah, sum adalah rumus untuk menjumlahkan. Jadi misalkan di sini ada yang minus, dia juga akan langsung terhitung itu sebagai mengurangi. Misalkan ini dirubah menjadi minus, maka nilainya sudah termasuk nilai untuk mengurangi. Nah, seperti itu ya. Harga totalnya jadi berubah. Begitu juga di harga terendah ya. Nah, jika sudah, kita kembalikan saja. Itu tadi adalah rumus dasar untuk mengelola angka. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian rumus dasar untuk mengelola huruf. Misalkan kita punya 3 huruf yaitu perusahaan, industri, energi. Masing-masing di sel yang berbeda. Nah, misalkan kita ingin mengambil 3 huruf di tepi kiri dari perusahaan. Maksudnya kita mengambil kata-kata atau huruf PER. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus yaitu sama dengan left. Kurung buka. Dia ada di mana lalu diambil saja. Misalkan dia ada di kolom A1. Huruf-hurufnya dimasukkan saja kolom A1. Lalu titik koma atau koma. Jadi Excel ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma dalam hal ini. Nah, jika misalkan dicoba titik koma nanti rumusnya error, berarti gunakan saja koma ya, atau sebaliknya. Nah, kita mau mengambil 3 dari kiri, maka langsung tulis saja 3. Lalu kurung tutup. Dia akan keluar PER. Nah, lalu kita misalkan dalam kasus lain kita ingin mengambil kata-kata AHAAN. Berarti kita mengambil 5 huruf dari kanan. Kita bisa menggunakan sama dengan right, kurung buka, teksnya ada di mana,
diklik saja atau dimasukkan selnya, yaitu A1, titik koma atau koma adalah 5 huruf dari kiri, kurung tutup, enter. Keluarnya AHA, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengambil rumus dari tengah. Misalkan kita ingin mengambil kata-kata atau huruf USA. Nah, menggunakan left nggak mungkin, karena left mengambilnya dari kiri. Sedangkan right juga tidak mungkin, karena ambilnya hanya dari kanan. Otomatis yang ada di pojok tetap akan mengikut. Nah, kita bisa menggunakan mid, rumusnya yaitu sama dengan mid, kurung buka. Nah, kita ambil 3 huruf dari bagian keempat. Masukkan dulu teksnya. Nah, lalu kita harus mengetahui U itu ada di karakter yang keberapa. Jadi kita hitung dulu 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis 4. Dari huruf keempat itu kita ingin ambil 3 nomor ya, USA ya. 1, 2, 3, 4. Nah, huruf keempat, dari huruf keempat kita ambil 3 bagian, 1, 2, 3, agar keluar USA. Jika sudah, kurung tutup, lalu enter. Nah, keluarnya USA. Lalu rumus yang selanjutnya adalah untuk mengkombinasikan ketiga huruf ini, kata-kata ini, ke dalam satu sel yang sama. Caranya bisa sama dengan concatenate, kurung buka, teksnya adalah ini, lalu titik koma atau koma ini, titik koma atau koma ini, lalu kurung tutup. Jika sudah, klik enter. Nah, untuk yang selanjutnya, industri dan energi, bisa dicoba sendiri. Misalkan ini ya, kita ambil 3 huruf dari kiri untuk kalimat industri, berarti sama dengan left, kurung buka, teksnya adalah ini, titik koma atau koma 3, lalu enter. Nah, selanjutnya bisa dicoba sendiri caranya seperti yang tadi ya, caranya sama seperti yang di sini. Hanya saja perlu diperhatikan, misalkan dia diminta 3 huruf ya disesuaikan saja. Misalkan ini 3, kalau misalkan ini diminta 5 ya diganti saja 5. Kalau misalkan diminta 6 huruf dari kiri ya sudah diganti saja ininya jadi 6. Seperti itu. Di bagian yang ini kita akan membahas tentang rumus atau fungsi dasar dari beberapa logika di dalam Excel yang paling sederhana. Salah satunya ada AND, OR, dan IF, lalu COUNTIF. Misalkan kita punya tabel ini, kode saham, harga saham, book value, dan lain-lain. Nah, dari kolom ini kita ingin tahu yang mana yang sangat murah, yang mana murah, dan valuasinya rendah, dan lain-lain. Nah, kita pastinya harus mempunyai dulu kriteria yang ada. Nah, biasanya kriteria ini ya katakanlah diminta oleh soal, misalkan seperti itu. Atau ada kriteria tertentu dari misalkan dari perusahaan atau dari instansi tertentu untuk dipenuhi. Nah, misalkan sebuah teori, misalkan saja mengatakan bahwa suatu harga saham dikatakan sangat murah, yaitu apabila harga saham itu di bawah book value dan PER atau price earning ratio di bawah 10. Nah, maka di sini kita bisa memasukkan rumus N supaya kita bisa tahu dari daftar saham ini mana saja yang masuk murah. Langsung saja bisa sama dengan N, kurung buka. Nah, logika yang pertama adalah harga saham di bawah book value. Nah, kriteria yang kedua adalah titik koma atau koma per di bawah 10. Lalu kurung tutup. Nah, maksudnya logika N adalah jika kedua kondisi ini
terpenuhi, maka dia dikatakan true ya, atau benar, dia sangat murah. Jika sudah, kita coba saja enter. Nah, dia false, artinya PGAS tidak memenuhi logika harga saham di bawah book value dan PER di bawah 10, makanya dia diberi false. Jika sudah, kita copy saja rumusnya ke bawah, maka langsung tahu mana yang masuk kriteria sangat murah. Jadi intinya adalah untuk menentukan ya, logika yang mana dua kriteria yang ada itu harus terpenuhi. Nah, sementara ada satu lagi, yaitu OR. OR adalah jika salah satu terpenuhi, dia akan disebut sebagai true. Nah, kita lihat dulu kriterianya apa. Misalkan suatu saham dikatakan murah apabila harga saham di bawah book value atau PER di bawah 10. Maka kita masukkan saja hal yang sama seperti di N, hanya saja disama dengan, ini kita ganti OR, lalu kurung buka, harga saham di bawah book value, titik koma atau koma. Logika yang kedua adalah PR di bawah 10, kurung tutup, lalu enter. Nah, dia dikatakan true karena memang di sini terlihat bahwa harga saham di bawah book value, namun PR-nya dia tidak di bawah 10, tapi salah satu kriteria telah dipenuhi, maka dia dikatakan true. Jika sudah, bisa di copy saja rumusnya ke bawah. Oke, lalu kita akan lanjut ke bagian valuasi. Sebelum ke bagian valuasi, kita harus lihat dulu kriterianya apa. Valuasi suatu saham dikatakan murah jika harga sahamnya lebih rendah daripada book value, lalu PER dan PCF-nya di bawah 10. Artinya apa? Suatu saham dikatakan valuasinya murah apabila ketiga kriteria ini dipenuhi. Nah, maka kita perlu menggunakan N. Itu yang pertama, fungsi N. Nah, tapi kelemahannya N itu hanya bisa mengeluarkan false, true, and false, gitu saja. Nah, kita ingin supaya yang murah itu dikasih kata-kata murah, sementara yang mahal atau tidak murah dikasih kata-kata mahal. Maka kita perlu menggunakan if, yaitu logika jika. Jadi if itu adalah untuk menentukan ya, merumuskan suatu hal jika terpenuhi bisa diberikan suatu kata-kata tertentu sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Contohnya kita bisa menggunakan sama dengan if dalam kurung N kurung buka, logika yang pertama adalah harga saham di bawah book value, titik koma atau koma, PER di bawah 10, titik koma atau koma, PCF di bawah 10, kurung tutup, maka dia dikatakan sebagai murah. Nah, untuk menulisnya harus pakai tanda petik 2. Lalu tulis murah, ditutup dengan tanda petik 2 lagi, lalu titik koma atau koma, yaitu mahal. Ditutup lagi dengan petik, lalu kurung tutup. Nah, maksudnya adalah jika kriteria ini dipenuhi semuanya, maka keluarkan kata-kata murah. Tapi jika tidak, maka tuliskan mahal. Itu maksud daripada penulisan rumus ini. Nah, jika sudah, klik enter. Nah, dia mahal. Mari kita cek. Karena dia harga saham tidak di bawah book value, PER-nya tidak di bawah 10, nah sudah jelas dia tidak masuk dalam logika rumus ini. Makanya dia terhitung mahal. Jika sudah, copy rumusnya ke bawah. Nah, di sini kita bisa tahu yang murah adalah ini. Ya, karena dia memenuhi ketiga
kriteria saham murah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari saham mana yang layak beli. Nah, kita lihat dulu kriterianya. Bahwa saham yang layak beli adalah jika saham itu valuasinya murah. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada kriteria jika, maka rumus yang digunakan pasti adalah if. Maka langsung saja kita tuliskan sama dengan if, kurung buka, jika ini sama dengan murah, maka keluarkan kata-kata ya. Jika tidak, yaitu tuliskan saja titik koma atau koma, lalu lambang petik tidak, lalu petik dan ditutup dengan kurung tutup. Jika sudah, klik enter. Nah, tidak layak beli karena di sini mahal. Kita copy rumusnya untuk ngecek. Nah, di sini yang murah dikatakan ya, maka rumus kita seharusnya sudah benar. Nah, lalu untuk kriteria perusahaan. Nah, untuk memasukkan perusahaan, itu kita ingin menyortir saham mana yang termasuk dalam saham perusahaan perbankan. Kriterianya adalah jika huruf awal adalah B, maka adalah bank. Maksudnya adalah kode saham ini, jika huruf depannya adalah B, maka dia adalah perbankan. Nah, kita perlu tahu juga bahwa rumus di Excel itu cukup fleksibel. Kita bisa menggabungkan beberapa rumus yang ada. Nah, jika kondisinya seperti ini, salah satunya kita bisa menggunakan kombinasi gabungan antara if dan left. Maksudnya apa? Jika huruf awal dari ini tepi kirinya adalah B, maka dia adalah bank. Nah, seperti itu ya. Maka kita bisa menggunakan if left. Cara menulisnya adalah sama dengan if, kurung buka, tulis saja left, kurung buka, teksnya apa? Ini, ya, titik koma atau koma, jika huruf tepi kiri yang pertama di kurung tutup itu adalah B, ya, atau sama dengan B, maka keluarkan kata-kata bank. Tutup dengan petik dua lagi, titik koma atau koma. Jika tidak, maka tuliskan lainnya. Tuliskan saja lainnya begini ya. Lalu petik. Jika sudah, kurung tutup. Lalu klik enter. Nah, keluar lainnya karena yang di sini jelas depannya bukan B. Jika sudah, kita bisa coba copy rumusnya, lalu dicek misalkan yang keluarnya bank, ternyata memang benar di sini huruf depannya adalah B. Oke. Lalu untuk jenis saham, kita ingin mengetahui saham ini jenisnya saham apa? Saham perusahaan besar, kecil, atau menengah. Kita lihat dulu kriterianya, yaitu di mana jenis saham jika harganya maksudnya adalah di atas 10.000, maka saham itu dikategorikan sebagai big cap. Jika di atas 5.000 adalah mid cap, dan jika di atas 100 adalah small cap. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus if bertingkat, ya. Maksudnya ada beberapa if. Karena di sini sudah terlihat ya di kriterianya ada 3 jika ya, 1, 2, dan 3. Nah, pasti kita menggunakan if. Cara menulisnya bagaimana? Seperti ini ya. Tuliskan saja sama dengan if, kurung buka. Logical test-nya adalah, maksudnya apa? Jika ini ya, harga saham di atas 10.000, maka dia adalah big cap. Tuliskan saja big cap. Lalu ada kondisi yang selanjutnya. Jika langsung saja titik koma atau koma if, kurung buka, ini di atas 5.000,
maka dia adalah mid cap. Lalu ada kriteria lagi yang ketiga, yaitu jika harga saham di bawah 100 dia adalah small cap, maka kita tuliskan titik koma atau koma, tuliskan lagi if-nya, kurung buka, ini lebih besar daripada 100, maka dia adalah small cap. Petik. Lalu ini kita bisa langsung menggunakan kurung tutup. Kurung tutupnya ada berapa? Jika misalkan itu if-nya ada 3, maka kita akan menutupnya dengan 3 kurung tutup. Jadi tulis saja kurung tutup 1, 2, 3. Nah, jika sudah, klik enter. Nah, di sini keluar small cap. Karena apa? Karena harga sahamnya ya di atas 100 namun di bawah 5.000. Lalu jika sudah, copy rumusnya ke bawah. Jika tidak keluar lambang false, maka dia benar. Nah, kita coba cek juga yang keluar big cap, sahamnya di atas 10.000 ya. Berarti rumus kita sudah benar. Nah, lalu yang terakhir kita ingin menghitung berapa jumlah saham yang layak beli dan tidak layak beli. Caranya kita bisa menggunakan count if berdasarkan kriteria layak beli. Maksudnya adalah ingin menghitung berapa yang ya dan berapa yang tidak. Nah, caranya bisa sama dengan count if, tulisannya seperti ini, kurung buka, range-nya adalah ini sampai ini. Jika sudah, titik koma atau koma. Maksudnya adalah ambil yang ya. Berarti petik YA, petik lagi, kurung tutup. Jika sudah, klik enter. Nah, maka yang ya layak beli itu ada 2 ya. Kita cek. Sini ada 2. 1, 2. 2 ya. Berarti rumusnya sudah benar. Lalu untuk yang tidak layak beli sama, tuliskan saja count if, kurung buka, range-nya adalah pakai yang sama ini. Lalu titik koma atau koma, tidak ya, petik, tidak, petik, kurung tutup, enter. Keluar 13 yang tidak layak beli. Nah, sekian video ini. Terima kasih atas perhatiannya.